Assalamualaikum Bang Abdullah ya Mahua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Baik. Ihsan. Masya Allah, sebahur her, sebahur nur. Ini Ramadan tinggal Amin, 16 hari lagi. Masya Allah. Bang Dullah, nampaknya di tengah ya, kita persiapan Ramadan, dinamika politik ini masih seru nih. Ada hak angket, ya, ada Bawaslu yang menunggu, bukan mengejar ya. Ada lagi MK yang nampaknya dibayangi dengan putusan MK dan petunnya. Tapi bagaimana yang Bang Dula akan lihat pemilu ini sudah selesaikan dengan quick count dan si rekap yang nampaknya hang heng hong, atau masih ada cerita lain di balik ini? Nasdem, PKS dan partai PKB sudah sepakat bersama PDIP ke arah angket. Apa yang akan terjadi? Dan bagaimana Bang Dula bisa bayangkan ketika Pak Ahy bertemu dengan Pak Muldoko di rapat kabinet? Ini kan luar biasa sandiwaranya. Apa yang Bang Dula ingin komentari? Silakan Bang Dula. Terakhir Bang Dula, itu kok di KPK hukumannya minta maaf gitu. Komisi etik itu juga menjadi orang pertanyaan. Nah, ini kok jadi begini ini negeri? Silakan Bang Abdullah Mahua. Tafadhol Ustaz. ya. Baik para pendengar Radio Rasil yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala pada Jumat berkah pagi ini. Yang pertama soal hak angket oleh 4 partai atau 5 partai koalisi 01 dan koalisi 03. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 20A itu disebutkan tentang hak-hak dan kewenangan legislatif. Anggota DPR itu pertama hak legislasi, jadi membuat undang-undang. Yang kedua hak budgeting, mengesahkan anggaran APBN setiap tahun. Dan yang ketiga adalah hak kontrol. Hak kontrol itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 menyebutkan ada 3 hak kontrol itu. Pertama yang disebut dengan hak interpelasi, yaitu meminta keterangan dari presiden atau pemerintah. Yang kedua hak angket, yaitu melakukan penyelidikan terhadap kebijakan presiden atau pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, bangsa, negara, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat. Nah sekarang koalisi 01 dan 03 memajukan hak angket. Jadi berarti ada proses penyelidikan nanti, bahwa nanti ada dulu tahun 2009 ada pernah kasus yang diajukan oleh DPR hak angket terhadap Bank Senturi. Dan kemudian terbukti bahwa dari penyelidikan DPR itu kemudian mengamanatkan kepada KPK dan kepolisian untuk menangani kasus Bank Senturi itu. Dan kemudian beberapa yang ditangkap oleh KPK, tapi ada 2 orang yang itu tidak ditangkap, tapi itu menjadi yang selalu istilah saya status rawat jalan oleh KPK seperti itu. Nah itu ya tenggelam. Dan salah seorangnya itu ada dalam kabinet Jokowi sekarang seperti itu. Itu kasus Bank Senturi. Nah, jadi dengan begitu maka kemudian kita lihat bahwa hak penyelidikan itu terhadap pemilu yang curang secara TSM, terstruktur, sistematis, masif. Terstruktur itu adalah harus terbukti ada kebijakan-kebijakan atau peraturan yang mengakibatkan kemenangan bagi satu golongan lain dan merugikan kelompok yang lain. Nah, itu kita bisa lihat misalnya dimulai dengan pengangkatan pejabat gubernur dan bupati wali kota seluruh Indonesia. Itu ratusan wali kota, bupati dan gubernur. Sehingga dengan begitu maka padahal mereka itu dipilih oleh rakyat dalam pilkada. Sehingga sebenarnya kan tidak boleh di PLT kan. Harus itu selama 2 tahun atau ada yang 1 tahun, ada yang kurang daripada 2 tahun. Nah, itu kemudian kata presiden setiap 3 bulan akan diawasi. Terakhir menjelang pemilu setiap bulan diawasi. Setiap hari. Nah, artinya itu
Setiap hari. Artinya bahwa mereka betul-betul dalam posisi harus mengikuti kemauan presiden. Kalau tidak, diganti dan seterusnya seperti itu. Jadi itu sangat terstruktur. Nah, dampak daripada itu maka kemudian dipanggillah kepala-kepala desa dan seterusnya, kemudian diminta 3 periode gagal, kemudian diajukan untuk pengunduran 2-3 tahun seperti itu. Jadi itu terstruktur sampai ke bawah. Nah, baru kemudian ke MK. Karena diketahui bahwa kalau menghadapi soal pemilu, pilkada, pilpres, sengketa antar kementerian, yang memutuskan itu di MK. Maka kemudian struktur yang berikut itu adalah MK, di mana kemudian kita tahu bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilpres, Presiden, Wakil Presiden itu minimal berumur 40 tahun. Tapi karena di sana ada pamannya, ada iparnya Presiden, maka kemudian disebutkan Presiden, Wakil Presiden berumur 40 tahun, kecuali pernah menjadi kepala daerah. Nah, jadi sedang jadi kepala daerah, maka kemudian loloslah seperti itu. Jadi itu terstruktur. Kemudian sistematis adalah rangkaiannya itu berurut ke bawah, rangkaian berurut dari satu sampai kemudian misalnya ada bupati di Sulawesi Selatan itu menceritakan bahwa ketika 01 datang ke sana mau ketemu dengan seorang kiai, itu kemudian di telepon tidak boleh diterima. Nah, kemudian mau datang kepada pesantren juga tidak boleh dan seterusnya. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi itu sistematis. Kemudian masif. Masif kita lihat TNI, kemudian Polri itu aktif membagi-bagi bansos segala macam. Kemudian alat-alat peraga dari partai 02 diangkut dengan mobil plat merah dan seterusnya. Jadi masif sama sekali. Sehingga kemudian ketika di salah satu daerah pemilihan di Jawa Tengah itu dikasih pagi hari kasih amplop berisi 100.000, kemudian diberitahu dalam amplop di luar ditulis, sisanya itu dikasih setelah kemudian selesai pemilu seperti itu. Jadi kalau misalnya kalah, kemudian tidak dilunasi sisanya itu. Seperti itu. Bahkan kemudian ada di daerah tertentu di Sulawesi Selatan kasih semen, kemudian tidak terpilih, semennya diambil lagi seperti itu. Jadi sangat masif. Sehingga begitu maka kenapa 01 dan 03 ini setuju untuk mengajukan hak angket agar supaya kemudian nanti syarat untuk hak angket itu minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Nah, sekarang kan sudah 4 fraksi, berarti kan sudah memenuhi syarat 25, dan kemudian harus dihadiri oleh lebih dari separuh anggota DPR. Nah, kalau kita hitung 4 fraksi ini sudah lebih daripada separuh dari 575 dan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian kita lihat bagaimana proses selanjutnya, sehingga kemudian apakah KPU, apakah Bawaslu, apakah Presiden, apakah Menteri Dalam Negeri dan seterusnya itu akan dipanggil sebagai saksi di dalam hak angket seperti itu. Itu yang soal hak angket. Yang kedua, persoalan kedua AHY Muldoko. Soal AHY Muldoko. Jadi begini Mas Istan, dalam politik sekuler yang sekarang diterapkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia adalah tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Jadi kepentingan abadi seperti itu. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana Muldoko yang mau kup itu AHY, terus kemudian sekarang sama-sama ikut rapat dalam sidang kabinet seperti itu. Nah, tapi itulah saya sering kemukakan salah satu hadis yang mengatakan salah satu tanda-tanda kiamat itu adalah orang yang bangga dengan kejahatan yang mereka lakukan. Jadi seperti itu, maka kemudian Muldoko ya anggap santai aja, dia anggap itu bukan kesalahan dia mau bajak itu partai, dan kemudian karena dia berpikir bahwa itu bukan kemauan saya, perintah dari bos saya untuk kemudian mengambil alih partai tertentu. Tapi kemudian yang mau dibajak itu bergabung sekarang seperti hari ini. Jadi saya lihat bahwa ada peribahasa Melayu mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi anak itu bagaimana bapaknya? Anak itu bagaimana bapaknya? Jadi oleh karena itu maka kemudian
AHY ini kan sudah bersama-sama dengan 01 sekian bulan. Nah, tapi karena tidak kondisi tertentu sehingga tidak jadi cawapres, karena ngebet betul untuk jadi cawapres, tidak jadi cawapres, maka keluar dari 01. Berarti bahwa AHY bergabung atau Demokrat bergabung dengan 01 bukan karena memang untuk melakukan perubahan, tapi karena untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, kepentingan kelompok, sehingga ketiga tidak jadi cawapres kemudian kabur terus. Itu ketahuan. Karena itu maka saya lihat kalau dalam pelari maraton, AHY itu gagal menjadi pelari maraton. Jadi pelari maraton itu kan syaratnya 42, sekian kilometer kan. Nah, dia sampai 41 kilometer jatuh. Sedikit lagi, 9 tahun jadi oposisi aja setahun lagi. Iya, jadi baru sudah 41 kilometer atau mungkin 42 kilometer, sekian itu jatuh, tidak sampai garis finish. Karena tinggal lagi berapa bulan saja seperti itu. Jadi itulah yang kemudian menunjukkan bahwa kalau kita misalnya ambisi pada suatu jabatan, maka kita lupa semua etik, kita lupa semua moral, kita lupa semua seperti itu. Dan kemudian ya kita lihat nanti apakah kemudian bisa dilakukan terhadap kita berapa bulan sekian itu. Nah, karena itu maka kita lihat cok yang disampaikan dalam WhatsApp grup itu, bersalaman antara Jokowi dengan SBY, terus kemudian mereka bilang kita sama-sama memperjuangkan kedudukan anak kita seperti itu. Nah, itu. jadi SBY memperjuangkan anaknya untuk jadi menteri, kemudian Jokowi memperjuangkan anak untuk jadi wakil presiden. Nah, itulah kondisi AHY, Demokrat dan seterusnya. Nah, lanjut Bang tentang LHKPN-nya, itu juga menjadi sebuah kisah. Kenapa perlu ada LHKPN, dicatat hartanya? Apakah itu dijadikan sebuah arti atau sekedar pencatatan saja? Bagaimana sebenarnya Bang Abdullah? Ya, saya 4 tahun jadi wakil ketua Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, di mana dalam Undang-Undang 28 tahun 99 itu menetapkan setiap penyelenggara negara harus melaporkan harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah. Jadi inti dari undang-undang itu bukan melarang orang kaya, tidak. Islam juga tidak melarang orang kaya. Tapi kemudian bagaimana kekayaan dimiliki itu diperoleh dengan cara yang benar, cara yang halal, menggunakan juga dengan cara benar dan cara halal. Nah, karena itu maka kemudian ketika menjadi cawapres atau menjadi capres, menjadi caleg, menjadi calon gubernur, bupati, wali kota, itu harus dilaporkan. Jadi sebelum pemilu kemarin itu, pilpres itu, semua caleg-caleg seluruh Indonesia, calon presiden sudah melaporkan harta kekayaannya. Nah, supaya kemudian nanti diperiksa oleh Direktorat LHKPN di KPK, ini dia dapat harta ini dari mana, betul atau tidak. Jadi saya ingat ilustrasi ketika saya periksa LHKPN-nya Setia Novanto, itu tahun 2002 kalau tidak salah, 2002 atau 2003. Dia tulis tangan. Saya belajar membaca tulisan orang. Saya baca itu, wah ini orang korupsi betul. Nah, jadi saya baca tulisan tangannya, saya sudah bisa tahu bahwa dia ini korupsi seperti itu. Nah, maka kemudian saya laporkan ke Mabes Polri 10 orang yang saya anggap itu korupsi ke Mabes Polri, karena waktu itu KPK kan tidak menangani kasus korupsi, hanya mencegah. Tapi kalau ada kasus, laporan ke Mabes Polri. Ternyata kemudian KPK dibubarkan, maka kemudian tidak berjalan. Nah, ketika dia jadi DPR, kemudian jadi anggota DPR, menjadi ketua DPR, kemudian KPK memproses dia, terus kemudian dia masuk rumah sakit, jadi tidak terus kemudian dia ajukan pra-peradilan, maju pra-peradilan, kemudian menang dia sembuh dari rumah sakit, keluar rumah sakit. Nah, KPK menetapkan lagi dia tersangka dengan pasal yang lain, maka kemudian dia lari tabrak tiang listrik, benjol di masuk lagi rumah sakit. Jidatnya sudah itu kemudian ditangkap dan dipenjarakan seperti itu. Jadi memang itu satu proses di mana LHKPN itu bisa kasus yang terakhir, kasus Rafael, itu kan
salah seorang pimpinan KPK mengatakan bahwa dia tidak bisa diproses. Saya menulis artikel dan kemudian saya kirimkan kepada pegawai KPK bahwa menggunakan LHKPN dia diperiksa, diproses. Gitu. Akhirnya kemudian Rafael ditangkap, ditahan dan seterusnya. Jadi itu sebelum. Kemudian setelah selama itu setiap tahun itu diperbaharui. Nah, setiap tahun diperbaharui. Nah, jadi kalau ternyata kemudian satu tahun itu tiba-tiba naik sekian M, kemudian mobil bertambah berapa, rumah dapat tambah berapa, istri bertambah berapa, dan selingkuhan bertambah berapa. Nah, itu menjadi persoalan seperti itu. Sehingga demikian kemudian setelah selesai masa jabatan itu juga harus lapor. Ada satu anggota MPR dulu, saya minta dia laporkan harta kekayaan, dia tidak mau. Terus dia bilang bahwa dia telepon saya, dia bilang saya pengusaha, saya anggota MPR, bukan DPR yang punya macam-macam proyek apa. Saya bilang ini kewajiban Bu, anggota MPR itu harus lapor. Udah kalau begitu saya berhenti saja dari anggota MPR supaya tidak. Saya bilang kalau ibu berhenti, saya akan kejar ibu 5 tahun. Meskipun sudah berhenti, karena undang-undang mengatakan begitu. Sampai 5 tahun setelah berhenti, 5 tahun dikejar, harus lapor. Nah, akhirnya kemudian beliau lapor. Akhirnya beliau lapor juga seperti itu. Jadi kenapa begini Mas Ihsan? Ada seorang panitra di daerah Sumedang, itu sudah puluhan tahun jadi panitra. Kemudian dalam LHKPN-nya dia tidak punya rekening bank, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan pribadi. Jadi kemudian itu anggota yang periksa dia punya hal itu beritahu saya bilang periksa, selidiki, datang ke kampungnya dan periksa. Itu bagaimana puluhan tahun jadi panitera, tidak punya rumah pribadi, tidak punya kendaraan pribadi, dan tidak punya rekening di bank. Nah, akhirnya kemudian anggota-anggota saya itu datang periksa di daerah Sumedang sana, keliling apa. Diketahui bahwa rekeningnya, rumahnya, kendaraan itu atas nama sepupunya, atas nama seperti itu. Sehingga dia maksudnya itu nanti kalau sudah pensiun baru kemudian dia ambil alih dia seperti itu. Jadi ada model seperti itu, sehingga kenapa undang-undang menetapkan sampai 5 tahun itu masih dikejar harta kekayaan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu kita tunggu dalam 1 bulan ini bagaimana laporan. Kalau misalnya saya tidak tahu kemarin itu AHY jadi caleg atau tidak. Kalau AHY jadi caleg, maka dia sudah laporkan LHKP-nya. Kalau dia caleg, berarti sudah ada LHKP-nya. Nah, kita lihat nanti bagaimana KPK menelusurinya seperti itu. Itu soal LHKP-nya. Terakhir ini 90. Ini urusan etika-etika kan, kita habis MK, udah beres ceritanya, ada KPU, ada beres. Ini kan masalah sekarang urusan etika ini hanya sebagai menjadi lip service. Habis itu kemana arahnya? Minta maaf. 90 pegawai KPK itu yang terbukti dalam sidang etika itu bermasalah. 70 sekian kalau tidak salah. Jadi silakan. Jadi kalau soal memaafkan dalam Islam itu kalau soal pribadi, kesalahan pribadi, tidak sholat, tidak saum, apa segala macam, ya minta maaf langsung kepada Allah, selesai. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, seperti itu. Tapi kalau kesalahan kepada orang lain, harus minta maaf kepada orang lain itu. Minta maafnya bagaimana cara? Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kalau mencuri dipotong tangannya. Kalau misalnya yang kalau melakukan kerusakan yang mengakibatkan banjir apa segala macam dalam surat Al-Maidah 38 itu, maka kemudian harus dipotong disalib, kemudian dipotong silang atau dibuang ke luar negeri, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan yaitu memeras keluarga tahanan atau kemudian memeras siapa saja, maka pertama dia harus minta maaf kepada mereka yang bersangkutan itu. Kemudian uang yang diperas itu harus dikembalikan. Nah, dalam Islam itu kan tujuan hukum menurut undang-undang sistem hukum Indonesia, tujuan hukum itu pertama terjadinya kepastian pengadilan untuk memastikan kepastian hukum. Yang kedua adalah menegakkan keadilan, dan yang ketiga adalah manfaat bagi masyarakat. Jadi kalau misalnya setelah kemudian dia melakukan kesalahan melanggar kode itu, terus kemudian minta maaf,
Lah kan begitu nanti orang sesudahnya itu kita buat aja nanti kita minta maaf seperti itu. Nah, saya punya pengalaman ketika menjadi ketua Majelis Kode Etik KPK, ada 2 orang pegawai satu direktorat itu ternyata sama-sama sudah punya pasangan, punya istri, punya suami, tapi mereka seperti pacaran atau selingkuh seperti itu. Nah, kemudian dilaporkan ke pengawasan internal, kemudian dibentuk Majelis Kode Etik dan saya ketua Majelis Kode Etiknya. Nah, kemudian mereka 2 itu untuk tidak diproses oleh Majelis Kode Etik mengundurkan diri dari KPK, sehingga kemudian menurut sebagian teman-teman tidak bisa lagi diproses karena bukan pegawai KPK. Saya katakan kirim surat, kalau mereka tidak datang, saya akan publikasikan bahwa semua instansi perusahaan tidak boleh menerima orang yang jadi pegawai karena mereka melakukan. Akhirnya mereka datang, sudah bukan status pegawai KPK, tapi saya paksakan harus hadir. Jika tidak, saya umumkan kepada seluruh Indonesia untuk tidak boleh menerima orang seperti ini. Akhirnya mereka datang dan saya jatuhkan vonis, pecat, betul, meskipun mereka sudah bukan pegawai KPK. Nah, jadi oleh karena itu maka sebagai masyarakat kita tidak paham bahwa etik itu tertinggi dari hukum. Ya, etik itu tertinggi dari harusnya. Yang kalau dalam jadi hukum itu kan mengumpulkan tradisi-tradisi budaya masyarakat. Misalnya tidak boleh begini, tidak boleh begini dalam masyarakat sebelum ada negara merdeka apa. Nah, di mana kemudian dalam etika itu tradisi itu ada ajaran Islam, ada ajaran agama ini apa sama. Baru kemudian dirampungkan dalam hukum seperti itu. Nah, karena itu etik di atas hukum. Nah, dalam Islam itu disebut dengan akhlak. Nah, akhlak itu yang tertinggi akhlak. Karena itu dalam Al-Ahzab 21 Allah mengatakan bahwa Rasulullah itu ada sebaik-baik teladan bagi mereka yang beriman, mempercayai hari akhirat dan selalu mengingat nama Allah. Jadi itu akhlak itu kan dari kata kholik, artinya dari Allah, sehingga ketentuan-ketentuan yang dari Allah itu yang harus digunakan sebagai tata cara hubungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Jokowi yang menganggap bahwa dia bisa cawe-cawe, dia bisa kampanye apa segala macam, sehingga kemudian itu dianggap itu tidak melanggar peraturan, melanggar hukum. Padahal etika itu di atas hukum. Padahal sebenarnya ketentuannya melarang, tidak boleh. Yang disebutkan presiden boleh kampanye itu ada presiden incumbent. Misalnya waktu Megawati, dia presiden waktu itu. Nah, dia boleh kampanye karena incumbent. Begitu juga SB jilid 2, dia incumbent. Kemudian Jokowi 2019 juga bisa karena dia incumbent. Tapi syarat berikutnya adalah harus izin cuti, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah, dia ini bukan incumbent dan dia menggunakan kendaraan jabatan berbeda, kemudian seperti itu dan seterusnya seperti itu. Ya, itu Mas Ihsan. Bang Fahri akan menghubungi kembali hubungan kita dengan Bang Abdullah Hamahua. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, kami akan terus sampaikan berbagai berita-berita dari dalam negeri. Kami akan berhubungan lagi dengan Bang Abdullah Hamahua sebentar lagi. Berita-berita terus kami sampaikan ke ruang dengar Anda pagi hari ini. Sudah terhubung lagi. Assalamualaikum Bang Abdullah. Assalamualaikum wabarakatuh. Iya. Terputus tadi Bang Dula. Terputus tadi. Belum tuntas. Iya, terputus tadi. Betul ya. Iya. Lanjut. Tadi sampai di mana kita bincang? Lanjut lagi Bang Dula. Jadi saya lupa tadi sampai, tapi saya mau tutup saja bahwa soal memaafkan itu soal pribadi. Etika, Rasulullah itu dibuang kotoran di rumah, depan rumahnya Nabi maafkan. Seperti itu. Tapi ketika menyangkut kepentingan umat, kepentingan masyarakat negara, Nabi tegakkan. Oleh karena itu maka ketika ada seorang perempuan keturunan bangsawan mencuri, kemudian Al-Maidah 38 harus dipotong tangannya, kemudian para sahabat merasa bahwa ini keluarga bangsawan memalukan, sehingga diminta untuk supaya Rasulullah memaafkan. Kemudian ada sahabat tidak berani, mereka kirim Usama, karena Usama itu dianggap anak angkat dari Aisyah yang sangat disayangi. Maka kemudian Usama datang minta untuk diringankan. Kata Rasulullah, kamu meminta saya untuk melanggar ketentuan Allah dan seterusnya. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kepotong tangan. Jadi ketika menyangkut hukum, kepentingan itu ditegakkan seperti itu.
Sehingga demikian maka kemudian soal pribadi memaafkan iya. Kalau kita tidak sholat apa segala macam kita maaf kepada Allah, selesai. Tapi kalau kepentingan masyarakat, bangsa negara harus ditegakkan hukum seperti itu supaya kemudian ada kepastian hukum, ada tegaknya keadilan, dan ada manfaat bagi masyarakat. Nah itu Mas Ihsan barangkali pembicaraan kita pagi ini. Terima kasih Bang Abdullah Hemahwak. Syukran Bang Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.